Selamat siang, Mbak Andin. Jadi kami dari kelompok pariwisata hari ini akan melakukan presentasi pitch deck kami. Nah, sekilas tentang produk kami yaitu aplikasi traveling yang menawarkan berbagai fitur khusus untuk mempermudah pengguna mendapatkan berbagai referensi liburan di Indonesia. Nah, sebelumnya ini ada member tim kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai CEO yang berperan dalam merancang strategi bisnis, menjadi pemberi keputusan akhir, dan memimpin tim menuju target yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada CEO Salva Kiela sebagai COO atau Chief Operating Officer yang berperan dalam melakukan kontrol operasional, mengarahkan, dan bertanggung jawab dalam mengelola tim pada kegiatan operasional. Yang ketiga itu ada Sachiko sebagai CFO atau Chief Financial Officer yang berperan dalam mengelola dan mengembangkan segala tindakan dan aspek keuangan perusahaan. Yang terakhir itu ada Vania sebagai CTO atau Chief Technology Officer yang berperan dalam mengatur kebutuhan teknologi organisasi serta penelitian dan pengembangannya. Nah, ini ada content list dari pitch deck kami hari ini, terdiri dari member team, company purpose, problem, solution, why now, market size, competition, product, business model, dan juga financial. Nah, kita langsung masuk aja. Yang pertama itu ada company purpose yang terdiri dari visi dan misi perusahaan kami. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri itu Indonesia memiliki banyak sekali keindahan alam yang diantaranya mungkin ada yang masih belum banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, berangkat dari situlah visi kami adalah berusaha meningkatkan awareness dan minat masyarakat dalam menjelajahi berbagai wisata alam yang ada di Indonesia agar keindahan-keindahan alam yang ada di Indonesia itu bisa dinikmati secara maksimal dan juga menyeluruh. Nah, misinya adalah menjadi wadah yang dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi sekaligus menjangkau wisata-wisata yang ada di Indonesia. Ini adalah problem ataupun masalah yang kami dapatkan melalui hasil observasi kami. Yang pertama itu adalah kesulitan mendapatkan informasi hingga menjangkau berbagai tempat wisata di Indonesia. Nah, penyebab dari masalah ini sendiri adalah karena kurangnya memadai infrastruktur dalam rangka menjangkau wisata-wisata ataupun mendapatkan informasinya, misalnya keakuratan lokasi wisata yang ada di Maps yang kurang akurat sehingga masyarakat tuh terkadang sulit untuk mencari lokasi sesungguhnya dan juga masih banyak infrastruktur yang masih belum memadai seperti jalan-jalannya gitu. Yang kedua itu belum terpublikasikannya tempat wisata potensial dalam wilayah terpencil di Indonesia. Nah, masyarakat tuh cenderung hanya mengetahui wisata-wisata alam yang sudah terkenal saja. Jadi masih ada wisata-wisata alam yang terpencil yang kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kekhawatiran masyarakat akan tempat wisata yang tidak sesuai ekspektasinya. Nah, kadang foto tempat wisata tuh berbeda dengan keadaan aslinya. Jadi yang menyebabkan kekhawatiran di antara masyarakat kalau tempat wisata itu berbeda dengan yang sudah diekspektasinya melalui foto. Nah, maka dari itu, sebagai solusinya, kami menyediakan aplikasi yang mewadahi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, untuk dapat mengeksplor berbagai keindahan alam yang terdapat di Indonesia dengan lebih lengkap, murah, dan menyenangkan. Nah, aplikasi Explore Indonesia ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang menarik dalam memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk mencari dan menggali lebih dalam informasi mengenai tempat wisata, serta melakukan pemesanan yang tempat wisata yang ingin dikunjungi dengan lengkap dan mudah. Next. Why now? Kenapa sekarang? Nah, kami dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah mulai mereda dari selama 2 tahun ini akan memungkinkan masyarakat kembali melakukan perjalanan atau aktivitasnya kembali atau salah satunya itu melakukan liburan. Nah, banyak tempat liburan yang sudah beroperasi kembali tentunya menambah semangat masyarakat untuk kembali berlibur. Masa inilah yang kemudian menjadi masa yang tepat untuk melaunching bisnis ini. Next. Untuk market size, sesuai dengan target pasar kita, yaitu masyarakat Bandung yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.500.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk dari umur range 18 sampai 45 tahun ada 1.063.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Bandung yang suka traveling, yaitu 10% dari penduduk Bandung, ada 106.000 orang. Selanjutnya ini adalah competition. Kompetitor yang dinilai akan bersaing dengan produk kami itu adalah perusahaan-perusahaan aplikasi traveling yang sudah beredar dikenal masyarakat luas seperti Traveloka, Pergi-Pergi, Agoda, Airbnb,
dan tiket.com, dan masih banyak lagi aplikasi traveling lainnya. Maka dari itu, untuk dapat bertahan dengan kompetitor, dibutuhkan value proposition yang unggul dari perusahaan lain. Next. Berikut produk yang kami tawarkan buat user gunakan, yang menurut kami menawarkan keunggulan. Yang pertama itu menawarkan berbagai pilihan paket. Konsumen dapat membuat list traveling mulai dari tempat wisata, akomodasi, transportasi dapat dijangkau dalam satu aplikasi. Yang kedua ini informasi yang kami berikan itu lengkap, kayak deskripsi, sejarah, sama ada testimoni dari pelanggan. Yang ketiga itu menghadirkan fitur VR 360 derajat, di mana kami memberikan tampak visual seluruh tempat wisata dan akomodasi yang ditawarkan. Ini prototipe yang kami buat untuk menjadikan Explore Indonesia ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama ini login, masukin kayak email, password, dan lain-lain, terus bisa di login, terus bisa akses home depan awal dari Explore Indonesia. Terus klik Maps buat nyari destinasi di mana yang mau dipilih. Yang kita contohin ini Bali. Selanjutnya ada berbagai daerah dari Bali yang bisa ditawarkan. Kita ambil contoh di sini ada Nusa Penida. Dari Nusa Penida bakal ditawarin lagi tempat-tempat wisata yang bisa dijangkau di daerah sana. Kita contohin dari Kelingking Beach. Dari Kelingking Beach ini ada keterangan kayak deskripsi, sejarah, terus ada review dari konsumen-konsumen yang udah pernah ke sana. Terus ditawarin ada fitur Maps. Jadi fitur Maps ini bisa ngarahin buat mencapai ke sana tuh pakai transportasi apa atau jalannya kayak gimana. Selanjutnya ada fitur VR 360 yang memberikan tampak visual dari tempat tersebut. Selanjutnya bisa Book Now. Jadi di Book Now ini tuh kita memberikan ada akomodasi, transportasi, sama restoran yang bisa dipilih buat di daerah tempat wisata. Kita ambil akomodasi, terus bakal ditawarin pilihan-pilihan hotel yang ada di sana yang dekat tempat wisatanya. Kita pilih Mahaloka Valley. Di sini bisa masukin kayak mau tanggal berapa, check out-nya, berapa orang, dan lain-lain. Sama juga dengan transportasi dan restoran, di mana bisa juga milih nanti bakal masuk ke book summary. Nanti diklik Book Now ini bakal masuk book summary. Jadi apa yang udah di book bakal masuk ke satu list yang sama. Kalau misalkan udah terlist dengan baik, tinggal melakukan payment. Selanjutnya, beres ngelakuin payment, user bisa gunain waktu tanggal pemesanan yang udah dicantumkan. Selanjutnya ini ada dari prototipe yang kami unggulkan dari perusahaan Explore Indonesia ini, yaitu VR 360, di mana kita ambil contoh di sini Kelingking Beach yang tadi seperti di prototipe. Jadi bisa melihat sekeliling kayak apa situasi di sana, lautnya kayak apa, atau fasilitasnya kayak apa. Dari VR 360 ini bisa mengurangi rasa kecewanya karena mereka udah bisa ngelihat yang nyatanya tempatnya tuh kayak apa. Oke, boleh next. Kemudian akan lanjut ke bisnis model dari Explore Indonesia sendiri. Yang pertama itu ada komponen revenue model, di mana kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak pariwisata dan penyedia fasilitas penunjang liburan lainnya, mulai dari akomodasi, transportasi, dan restoran. Kemudian untuk revenue stream-nya sendiri, berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan sebelumnya, mereka dapat menawarkan layanan paket yang dapat dicantumkan dalam aplikasi kami, sehingga kami akan mendapatkan revenue streams berupa komisi dari hasil kerjasama tersebut. Kemudian untuk key metrics-nya sendiri, kita akan mengukur keberhasilan kita itu melalui bagaimana peningkatan jumlah akun pengguna yang mengunduh aplikasi Explore Indonesia, peningkatan intensitas pengguna dalam mengakses aplikasi, serta peningkatan pemesanan paket melalui aplikasi Explore Indonesia itu sendiri. Next.
Kemudian selanjutnya masuk ke dalam perhitungan finansial, di mana yang pertama itu kita melakukan perhitungan target penjualan. Dalam menghitung target penjualan, kita itu membutuhkan data komponen pendukungnya seperti jumlah pendapatan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba. Untuk jumlah pendapatannya sendiri, kita mengkalikan antara komisi dengan estimasi pendapatan yang dilakukan oleh tiap konsumen, yaitu komisinya 15% kali dengan estimasinya 2.500.000. Kemudian untuk biaya variabelnya sendiri, kita menggunakan dari perhitungan HPP per customer, di mana komponen HPP-nya itu mencakup perhitungan gaji pegawai freelancer, biaya administrasi dan umum, biaya marketing, serta biaya jasa pembuatan VR. Kemudian dibagi dengan totalnya tersebut dibagi dengan estimasi konsumen yang kita harapkan per bulannya, yaitu 150 konsumen. Kemudian untuk biaya tetap kita menggunakan komponen pembantu perhitungan, yaitu biaya server, biaya sertifikat SSL, biaya maintenance, dan pendaftaran akun developer. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya di luar pembuatan aplikasi. Kemudian untuk labanya sendiri, kita menggunakan estimasi laba bersih yang kita harapkan, yaitu 30 juta. Dengan ini kita mendapatkan target penjualan sebesar 196 pesanan paket per bulannya dengan mengharapkan keuntungan bersih yaitu 30 juta rupiah. Kemudian untuk selanjutnya ada perhitungan jumlah modal awal, di mana kita membutuhkan komponen fixed asset dan operational cost. Untuk fixed assetnya sendiri mencakup perhitungan aplikasi, gedung kantor, dan peralatan, sehingga didapatkan total fixed asset tersebut dalam sebulannya. Kemudian untuk perhitungan operational cost, kita membutuhkan komponen biaya gaji tenaga kerja dan biaya utilitas, sehingga didapatkan total operational cost per bulannya. Kemudian untuk menghitung modal awalnya, kita dapat mengurangi antara total fixed asset dengan total operational cost yang didapatkan, sehingga kita mendapatkan jumlah modal awal yaitu 1.269.000.000 rupiah. Next. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan berikutnya yaitu burn rate dan runway, di mana kita membutuhkan komponen kas perusahaan dan pengeluaran per bulannya. Untuk kas perusahaan, untuk cash in bank kita menggunakan kas perusahaan yang berupa setoran modal dari pendiri, yaitu sebesar 300 juta dengan burn rate atau pengeluaran per bulannya yang kita dapatkan dari operational cost, yaitu 18 juta per bulan. Sehingga kita dapatkan runway-nya sebesar selama 17 bulan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.